Enggak usah lu pindah-pindahin Tuhan bukan manusia. Ini persoalan sujud menyembah ini. Apakah Tuhanmu pernah sujud? Lu jawab dulu ini. Apakah Tuhan Yesusmu pernah sujud? Kalau pernah, dia sujud menyembah apa? Jawab. Tuhan saya sujudnya dia tidak menyembah batu, ya. Tuhan saya sujudnya, ya enggak, aduh, 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 Tuhan saya sujudnya enggak, enggak, enggak menyembah sebuah bangunan yang di dalamnya ada batu, ya. Ingat itu, dicatat, ya. Kalau ada yang sujud menyembah sesuatu yang di dalamnya ada batu, itu berhala, ya. Karena Tuhan saya tidak pernah mempraktikkan itu, ya. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi Tuhanmu sujud tidak menyembah batu. Terus dia sujud menghadap kemana? Sekarang Tuhanmu sujud, dia akui Tuhannya sujud. Pertanyaan sekarang, Tuhanmu itu sujud menyembah apa? Tuhanmu sujud menyembah apa? Kok ada Tuhan sujud menyembah? Kepada Tuhan mana lagi Tuhan menyembah dan sujud? Ayo kemakan omongan sendiri. Hui. Yang nyembah batu itu kan kalian. Setiap hari kan kalian sholat menghadap ke batu. Itu fakta, nggak bisa dibantah loh kawan, ya. Ya, kamu jujur sedikit, kenapa? Kamu malu nanti saya bilang kamu berhala. Jangan malu-malu lah kawan, saya mengerti, ya. Yang menghadap ke batu siapa kalau sholat? Oh, jadi kalau orang menghadap ke batu menyembah batu gitu. Nah, kalau kamu dalam gereja itu menghadap ke patung, menghadap ke kayu, menghadap ke tembok, berarti kamu nyembah batu, nyembah tembok, nyembah patung itu. Waktu Tuhanmu sujud menghadap bait suci, dia menyembah bait suci gitu. Ayo, kemakan omongan, kemakan, mencret loh. Nah, waktu Tuhanmu sujud menghadap bait suci, nah Tuhanmu Yesus itu menyembah apa? Menyembah tanah. Waktu Tuhanmu sujud menyembah tanah gitu. Woi, masa Tuhan menyembah tanah sih? Ayo. Wah, ini lagi Pak Handi. Pak Handi, ya saya kan diperintahkan nih, kalau sholat saya harus menghadap ke Baitullah, ya. Kemudian saya bingung nih Pak Handi. Saya bingung, loh, kok kenapa saya harus diperintahkan menghadap ke sana? Ya, makanya saya cek ada apa di sana kan. Saya datangin Pak Handi. Saya ke sana, kucuk 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 kucuk, sampailah saya di Ka'bah tuh, di Mekah tuh. Tiba-tiba saya cek ada apa nih? Kok saya diperintahkan untuk menghadap ke sini setiap kali saya sembahyang? Pak Handi, tahu-taunya di salah satu sudut Ka'bah itu saya temukan ada batu hajar aswad, Pak Handi. Saya lihat orang-orang beramai-ramai, mereka mencium, ada yang mengusap sambil menyebut nama Tuhannya. Waduh, saya kagetnya minta ampun, ya Pak Handi. Kemudian saya bilang, wah, kalau saya disuruh menghadap ke sini, tahu-taunya ada beginian, wah, mendingan saya nggak usah deh. Nanti saya diomelin sama Tuhan loh. Ya, nanti saya dikira menyembah berhala lagi. Itu pemikiran saya, Pak Handi, ya. Tolong dijelaskan, Pak Handi. Iya, kalau menghadap Baitullah itu berarti menyembah Baitullah kan, menurut kamu? Oke, saya ikutin, bro. Kamu tadi mengatakan kalau menghadap Baitullah berarti menyembah Baitullah. Oke. Sekarang waktu Tuhanmu sujud, ya menghadap tanah itu. Nah, berarti Tuhanmu Yesus menyembah tanah dong. Nah, lu harus nggak boleh mendua, harus samain. Gimana? Ayo, Tuhanmu menyembah tanah, betul. Ini Tuhanmu itu loh pernah sujud menyembah tanah. Tuhanmu Yesus pernah sujud menyembah tanah. Ayo. Bagaimana? Apakah Tuhanmu menyembah tanah apa bukan? Ayo.
Ngaku juga dia. Aduh, muncul lagi pertanyaan baru. Emangnya Tuhan ada di situ? Jadi kamu menghadap ke sana, ya biar didengerin, dilihatin. Nampolnya telak banget. Ayo naik ke jumlah. Habis-habisan lah kita di Zoom, ayo. Emang saya orang bego, disuruh menghadap ke sono. Emangnya Tuhan cuma di sono doang. Aduh, lucu. Hei, Tuhanmu itu sujud menyembah tanah. Jawab. Tuhanmu Yesus sujud. Nah, apakah Tuhanmu menyembah tanah? Kan kamunya main nih, menghadap Baitullah berarti menyembah Baitullah. Nah, sekarang Tuhanmu sujud menghadap ke tanah ini. Nah, sekarang apakah Tuhanmu menyembah tanah? Ayo. Tuhanmu bukan kamu, Tuhan Yesusmu itu sujud menghadap ke tanah, mukanya ke tanah loh menghadap. Tuhanmu sujud menghadap ke tanah. Nah, apakah Tuhanmu menyembah tanah? Bukan kamu ini, Tuhanmu. Nggak usah lah kau nggak punya ilmu, Tuhanmu aja deh, saya uji. Gimana? Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel. Sujud menyembah tanah, ya saya juga sujud menyembah tanah, tapi pikiran saya nggak ke tanah. Kalau kamu sujud ke sono, pikirannya ke sono. Aduh, kacau. Tuhanmu itu di Bukit Getsemani memang ada tembok, emang ada keramik. Lu nggak baca ayat di Bukit Getsemani itu Tuhanmu maju 3 langkah sujud. Nah, dia sujud itu tanah, di situ pasir tanah. Nah, sekarang bagaimana? Apakah kamu mau samakan Tuhanmu menyembah tanah? Ayo. Iya Pak Handi, logikanya begini ya, dia berdoa di taman Getsemani itu tempat ya Pak Handi. Nah, dia tidak mencium batu di situ Pak Handi ya. Kecuali dia cium batu di situ, baru saya mempermasalahkan ya. Ya, yang nggak ada lu bawa-bawa. Ya, yang ada cium batu nggak lu permasalahkan. Gimana sih? Hah? Nanti saya suruh tutup tuh roomnya Pak Handi tuh. Ya, kalau Pak Handi punya pikiran masih kayak begini. Lu mulai kemakan omongan lu, bro, serius. Lu pindah topik, Tuhan bukan manusia. Sekarang ini Tuhanmu, lu akui enggak pernah dia sujud menghadap ke tanah. Artinya Tuhanmu menyembah tanah. Jangan pindah topik. Mati lu sekarang. Enggak usah berlogika. Saya tanya kamu dulu. Apakah Tuhanmu pernah sujud? Ini lu jawab dulu ini. Apakah Tuhanmu maju 3 langkah sujud? Nah, sekarang Tuhanmu sujud itu sujud kemana? Ayo. Tuhan bukan manusia, itu kan imannya kamu ya. Lalu kamu cium-cium batu sambil menyebut nama Tuhan. Nah, itu namanya berhala ya, makan omongan sendiri ya. Enggak usah lu pindah-pindahin Tuhan bukan manusia. Ini persoalan sujud menyembah ini. Apakah Tuhanmu pernah sujud? Lu jawab dulu ini. Apakah Tuhan Yesusmu pernah sujud? Kalau pernah, dia sujud menyembah apa? Jawab. Tuhan saya sujudnya dia tidak menyembah batu ya. Tuhan saya sujudnya ya enggak. aduh. Tuhan saya sujudnya enggak menyembah sebuah bangunan yang di dalamnya ada batu ya. Ingat itu, dicatat ya. Kalau ada yang sujud menyembah sesuatu yang di dalamnya ada batu, itu berhala ya. Karena Tuhan saya tidak pernah mempraktikkan itu ya. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi Tuhanmu sujud tidak menyembah batu. Terus dia sujud menghadap kemana? Sekarang Tuhanmu sujud, dia akui Tuhannya sujud. Pertanyaan sekarang, Tuhanmu itu sujud menyembah apa? Tuhanmu sujud menyembah apa? Kok ada Tuhan sujud menyembah? Kepada Tuhan mana lagi Tuhan menyembah dan sujud? Ayo kemakan omongan sendiri.
Huhui. Bro, kamu udah blunder. Kamu udah akui Tuhanmu sujud. Ya, Tuhan sujud menyembah. Pertanyaan sekarang, kok ada Tuhan sujud menyembah? Tuhan mana lagi yang disembah Tuhanmu? Ada berapa Tuhan? Kemakan omongan. Ayo. Pak Handi, ya Tuhan saya tidak sudah sujud menyembah ya sesuatu yang kemudian dicium-cium, Pak Handi. Ya, Pak Handi ngerti nggak sih? Ya, kita berdoa di sebuah tempat dengan kita berdoa menghadap ke satu tempat dan diharuskan ke situ, itu beda, Pak Handi. Ya, Tuhan itu maha mendengar, maha melihat. Kamu mau berdoa di mana, kayak mau di jalan tikus, ya, mau di ujung timur, barat, selatan, utara, tenggara, barat, daya, ya, semuanya di situ Tuhan bisa mendengar dan bisa melihat kamu. Ya, kenapa kamu harus dihadapkan kepada satu tempat saja di situ? Ya, bukan hanya itu, di situ ada batu lagi di situ. Ya, bahkan saya melihat ada yang mencium-cium itu batu sambil menyebut nama Tuhannya dia. Ya, itu ya inti dari perdebatan kita itu, ya. Kok galak ya? Iyalah, kalau menghadap orang yang tidak pernah mengerti, kita harus galak, harus keras. Itu idenya siapa? Itu idenya CP. CP itu siapa? Christian Prince. Tuhanmu itu sujud, itu tujuannya apa? Kok ada Tuhan sujud menyembah? Kenapa ada Tuhan sujud menyembah? Itu loh. Kepada siapa Tuhanmu sujud menyembah? Lo jawab dulu nih bro. Kepada siapa Tuhanmu sujud menyembah? Apakah ada Tuhan lain? Atau Tuhan menyembah kepada Tuhan yang lain? Kemakan omongan sendiri lo bro. Wih, mana kok ada Tuhan sujud kepada Tuhan? Ada berapa sih Tuhan? Tuhanmu itu sujud menyembah kepada Tuhan lain gitu loh. Aneh kan? Kok Tuhan sujud menyembah sih? Aduh bro. Pak Handi ini kagak ngerti-ngerti, saya bilang. Ya Tuhan saya bersujud, saya juga berdoanya bersujud. Tetapi apakah saya bersujud menghadap ke satu tempat yang mana di tempat itu ada batu? Kan enggak, Tuhan saya juga enggak ngajarin begitu, amit-amit, itu kan berhala, enggak boleh. Ya, Tuhan saya ngajarkan saya itu, kita berdoa ya, masuklah ke dalam rumahmu, kuncilah pintu, berlutut, berdiri, mau duduk, ya, yang penting intinya kamu berdoa kepada Bapa di surga, nanti Bapamu akan mendengarkan doa itu dan mengabulkannya. Ya, itu perintah dan pengajaran yang benar. Ya, karena Tuhan saya maha melihat, maha mendengar. Ya, tidak perlu menghadap ke satu tempat saja, seolah-olah cuma tempat itu doang Tuhan bisa lihat, Tuhan bisa dengar. Itu intinya. Ya, nggak ngerti-ngerti juga Pak Andi. Maaf Pak Andi ya, saya agak keras dikit ya, biar paham. Jangan mengalihkan topik Pak Andi. Ya, maaf saya agak keras. Ya, biar Pak Andi paham-paham. Ya, Tuhan saya tidak mengajarkan kita berdoa menghadap ke satu tempat tok. Ya, nggak pernah Tuhan saya mengajarkan begitu. Ya, itu hanya setan saja. Karena setan itu memerintahkan kita menghadap ke tempat di mana dia berada. Ya, kalau Tuhan saya maha kuasa, maha melihat, maha mendengar. Dimanapun saja kita berdoa, di situ ada Tuhan. Ya, di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di sana ada Tuhan. Itu perintah saya. Ya, pengajaran yang benar dari Yesus seperti itu. Ya, Yesus nggak pernah ngajarin kamu harus menghadap ke timur. Ya, menghadap ke Baitullah, nggak pernah. Apalagi di dalam Baitullah itu ada batu. Ya, yang dicium-cium, itu nggak pernah. Nggak boleh diajarkan oleh Yesus kayak begitu tuh, nggak boleh, sama bapaknya nggak boleh. Ya, makanya saya permasalahkan. Ya, ajaran kayak begini nih, ajaran pagan ini. Ya, maaf Pak Andi, saya agak kasar ya, biar Pak Andi ngerti lah. Aduh. Ya kamu yang mengalihkan topik. Kamu tadi menuduh Muslim itu menghadap bait, ya menghadap Ka'bah, menyembah Ka'bah kan gitu. Aku ikutin gitu loh caramu berpikir kan. Tadi kamu mengatakan Muslim menyembah batu di Ka'bah. Aku ikutin. Kamu juga udah mengakui Tuhanmu sujud. Artinya Tuhanmu juga sujud menyembah kepada siapa. Oke, silakan keras kalau mau naik zoom kalau mau. Kita bahas ini. Pertanyaan sekarang. Tuhanmu itu sujud kepada Tuhan mana lagi? Ada berapa Tuhan? Ayo.
Jangan lupa subscribe Pak Iman Yakin Handi, Channel. ya saya tidak mengalihkan topik. Saya bilang Tuhan kamu sering mengatakan bahwa Tuhan kamu itu bukan manusia, tetapi kamu menyamakan Tuhan kamu dengan benda ciptaannya dia sendiri yang namanya batu. Ya, menyebut senggol-senggol batu, menyebut nama Tuhan. Ya enggak, itu maksud saya. Ya, saya enggak mengalihkan topik. Ya, Apakah Tuhanmu pernah sujud? Kamu udah akui Tuhanku pernah sujud. Tuhanmu sujud menghadap kemana? Tentu dia menghadap tanah, menghadap padang pasir. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Tuhanmu menyembah padang pasir, menyembah tanah, atau apa? Ayo, kenapa ada Tuhan menyembah? Ayo, kenapa ada Tuhan sujud? Ayo, Tuhan apa lagi yang dia sembah Tuhanmu? Ayo, nggak usah sekarang lo jawab, aku ikutin nih. Kamu tadi mengklaim menuduh Muslim itu menyembah batu karena menghadap Ka'bah. Aku ikutin. Tuhanmu juga sujud menghadap tanah, bahkan mencium tanah, sujud. Dan kamu udah akui bahwa Tuhanmu itu Yesus itu pernah mengalami demikian. Nah sekarang silakan tanggapi sendiri. Kenapa ada Tuhan menyembah? Kepada siapa Tuhan menyembah? Apakah dia menyembah tanah Tuhanmu? Ayo, jangan diputar-putar. Ini namanya tuduhan menabok. Menabok mukamu dan keluargamu, bro. Tuduhanmu ini kembali menabok muka dan keluargamu. Pak Handi, jangankan Tuhan saya juga tiap hari saya sujud, tapi sujud saya nggak ke satu arah. Ingat Pak Handi, saya ulangi, sujudnya saya kepada Tuhan tidak ke satu arah, ke semua sisi, karena saya mengakui bahwa Tuhan saya ada di mana-mana, dimanapun saya berada di situ Tuhan saya pun ada. Ya, kalau Tuhan Pak Handi kan hanya ada di sono doang, ya. Berarti Pak Handi setiap hari harusnya menghadap ke sono. Nggak mungkin Pak Handi menghadap ke barat, timur, ke timur, selatan, dan utara. Karena Tuhannya Pak Handi tidak ada di sana. Ya, adanya di sono doang, di barat nih Pak Handi. Yang Pak Handi hadap itu. Ya, saya perjelas. Nampol banget. Saya nggak mau ke semua sisi, khusus kepada Tuhanmu Yesus pernah sujud. Mukanya itu menghadap ke tanah. Pertanyaan sekarang, kepada siapa Tuhanmu menyembah? Apakah dia menyembah tanah atau menyembah Tuhan lain? Jangan diputar-putar, ini kemakan omongan sendiri loh. Ini namanya tuduhan lu yang tidak berdasar, menabok mukamu sendiri bersama muka keluargamu. Halo, ayo, halo, Muslim di sini apa masih ada yang pintar? Ya, ya, berani nggak kalian bertanggung jawab kalau Tuhannya kalian cuma ada di sebelah barat? Ya, kalau Tuhan saya ada di mana-mana, saya sembahyangnya juga bisa menghadap kemana-mana. Ya, ngerti nggak? Ya, kalau Anda sembahyangnya menghadap ke sana doang, nggak bisa ke utara, selatan, dan timur, itu artinya Tuhan lu cuman adanya di sebelah barat yang kalian hadap itu. Ya, itu kan logika, ya, logika yang menampol banget ini, ya. Woi, lu jangan ngomong sendiri. Tuhanmu Yesus kamu sudah akui pernah sujud. Lu jawab. Itu Tuhanmu itu menyembah atau sujud itu menyembah kepada siapa? Ayo jawab. Tuhanmu sujud itu menyembah kepada siapa? Apakah dia menyembah tanah atau dia menyembah kepada Tuhan lain? Ayo jawab. Ketabok, ketabok. Hei Pak Handi, jangan lari-lari. Aduh, udah ketampol satu, lu mau lari-lari. Lu kelarin dulu pembahasannya, gimana tuh? Tuhanmu adanya cuma di sono doang, ya. Jadi kamu hadapnya ke sono, biar didengerin tuh doanya kamu. Ya, kalau saya sih, enggak. Tuhan saya kan maha kuasa. Ya, saya nggak mau mempersempit geraknya dia. Ya, nampol banget, coy. Sekarang buktikan dulu. Kamu telah menuduh tadi Muslim menyembah batu.
Tuhanmu sendiri itu pernah sujud. Kamu udah akui Tuhanmu pernah sujud. Nah, itu Tuhanmu sujud itu menyembah tanah atau dia menyembah Tuhan yang lain? Lu jawab, jangan kemana-mana. Ini lu ketabok ini, bro. Woi, itu Tuhanmu sujud itu dia menyembah kepada siapa? Kok ada Tuhan sujud? Nah, Tuhanmu itu sujud menyembah kepada tanah atau dia menyembah kepada Tuhan yang lain? Ayo jawab. Jangan ketabok, lu malu lu sama keluarga ini. Ngomong jangan kumur-kumur kalau udah kena tampol ya. Jelaskan ke saya apa benar Tuhanmu hanya ada di di tempat itu. Ya, jadi kamu sembahyangnya ke tempat itu doang. Ya. Nampol banget pertanyaan saya nih, nggak ada yang berani jawab. Itu Tuhanmu sujud itu dia menyembah kepada tanah atau menyembah kepada Tuhan lain? Lu jawab dulu. Tuhanmu kan lu akui udah pernah sujud. Nah, sekarang Tuhanmu menyembah kepada tanah atau Tuhan menyembah kepada Tuhan lain? Lu jawab. Bisa nggak Pak Handi, sholatnya menghadap ke Papua lah ya, atau menghadap ke NTT atau menghadap ke Manado, bisa nggak ya? Kalau memang Tuhan lu maha kuasa, Tuhan lu bisa ada di mana-mana, ya saya persilakan lah ya, nggak ada yang larang ya. Sekarang lu ini Tuhanmu sujud, ini Tuhan ini diomongin Tuhan. Tuhanmu pernah sujud, lu udah mengakui tadi Tuhan sujud. Nah sekarang kok ada Tuhan sujud menyembah? Pertanyaan, Tuhanmu ini sujud menyembah kepada tanah atau dia menyembah kepada Tuhan lain? Lu jangan muter-muter, ini kemakan lu omongan sendiri nih. Ayo Mas Roland, ayo naik Zoom yuk, kita debat yuk. Yuk, gue pengen lihat lu, gue live kan nih. Ayo Kita ngomong ya. aduh 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 Sekarang Allahmu ya, kamu kan ngomong Tuhan. Allahmu di At-Taubah ayat 31 dia ngomong apa? Sembahlah Allah yang esa hanya kepada dia. Dia siapa di situ? Ketampol lagi 2 kali. Emang ada Allah lain selain dia, selain kami? Ada nama dia lagi di situ. aduh aduh lucu juga kalau ngomongin begini. kamu kan udah mengakui tadi Tuhanmu sujud. Nah, waktu Tuhanmu sujud itu dia menyembah kepada tanah atau menyembah kepada Tuhan lain? Ayo jawab. Ketabok lu. Pak Handi ya, di At-Taubah ayat 31 Allahmu juga mengatakan hanya kepada dia sajalah ya kamu menyembah karena dialah Tuhan yang Maha Esa. Dia di sini yang Allah masukkan tuh siapa ya? Kena tampol lagi kamu 2 kali. Tuhanmu sujud tidak ada arahnya, sembarang arah kan. Nah sekarang Tuhanmu sujud itu kan menghadap ke tanah nih, mukanya nih Tuhanmu nih. Apakah dia menyembah tanah Tuhanmu? Terus dia sujud buat apa? Dia kan Tuhan, buat apa lagi sujud? Nah, sekarang Tuhanmu sujud menyembah kepada Tuhan lain. Ada berapa Tuhan? Ini kemakan omongan lo. Pak Handi, Allahmu juga memerintahkan untuk menyembah Allah yang lain. Di mana? Di At-Taubah ayat 31. Allahmu mengatakan ya, hanya kepada dia sajalah kamu menyembah karena dialah Allah yang Maha Esa. Allah ngomongin Allah yang lain. aduh Pak Andi. Sok-sokan mau nyerang Tuhan saya, saya serang balik. Mampus. Nggak usah lu pindah, ini jelasin dulu. Lu jangan sok tahu. Ini ada Tuhan sujud. Pantaskah Tuhan sujud? Ini aja deh, daripada susah ya. Apakah pantas Tuhan yang kau sembah itu menyembah sujud? Ayo, pantaskah? Ayo, apakah pantas Tuhan yang kau sembah tapi pernah menyembah sujud? Ayo, pantas apa tidak? A pantas, B tidak pantas. Ini aja lu jawab daripada muter-muter lu. Bukan so tahu, kamu juga so tahu. Kamu saja nggak bisa jelasin saya tadi Pak Handi ya. Ya, kenapa di dalam Ka'bah itu ada namanya batu Hajar Aswad? Ya, itu yang pertama yang belum kamu jawab. Lalu yang kedua, ya, kenapa kamu sholatnya harus menghadap ke Ka'bah? Apakah Tuhanmu tidak berada di tempat lain dan hanya ada di satu tempat itu toh? aduh
Aduh, sakit perut. Lucu nih. Sebenarnya saya udah tahu sih pertanyaannya, ya. Saya udah tahu sih jawabannya. Cuman saya mau ngetes nih, ya. Kira-kira dia kerepotan gak nih jawabnya nih? Kelonjotan ini kayaknya nih. Saya nggak so tahu. Kamu kan menjawab tadi, udah mengakui di atas. Tuhanmu pernah sujud. Kamu tadi di atas mengakui Tuhanmu pernah sujud. Pertanyaan, pantaskah Tuhan sujud menyembah? A. Pantas. B. Tidak pantas. Jawab. Jangan lupa subscribe Dia nggak maha Imadiakin kuasa Channel. dong, maha hadir dong. Katanya maha kuasa, maha melihat, maha mendengar, bisa ada di mana-mana, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Malah umatnya dibohongin, sembayangnya cuman menghadap ke Ka'bah. Emangnya dia cuman ada di situ doang? Di tempat lain boleh nggak Pak Handi? Pantaskah Tuhan sujud menyembah? Pantaskah Tuhanmu Yesus ini sujud menyembah? A. Pantas. B. Tidak pantas. Jawab. Pak Handi, Pak Handi. Aduh, kamu udah kena tampol 2 kali Pak Handi. Ya berkali-kali ya kamu coba berbicara tentang ketuhanan. Tuhan kamu di Atauba ngomongin Tuhan yang lain yang suruh disembah. Aduh, aduh saya baru tahu ada Tuhan yang nggak mampu, adanya cuma di satu tempat doang. Umatnya disuruh sembah ke sana. Di tempat lain dilarang karena memang kenapa? Nggak boleh. Karena memang dia nggak ada di sana, ya adanya cuman di sini doang nih, ya jadi hadap semua hadap ke sini nih, hadap ke gua nih, ya lu hadap ke sana rugi lu, gua nggak ada di sana, ya percuma. Lu kok ketawain Tuhanmu menyembah? Kamu udah akui lo tadi Tuhanmu sujud menyembah. Pertanyaan, pantaskah Tuhan menyembah? Pantaskah Tuhan sujud menyembah? Tuhanmu menyembah lo tadi, lu ngomong sendiri. Lu jangan ketawai Tuhanmu. Masa Tuhanmu menyembah lu ketawain? Waduh, penghinaan ini. Fokus bro, fokus bro. Lu jangan lari-lari ke sana kemari. Kamu tadi udah blunder, mengakui bahwa Tuhanmu pernah sujud menyembah. Gitu loh. Ada PR-nya di atas, nggak bisa dihapus. Aku udah set. Sekarang pertanyaannya, pantaskah Tuhan sujud menyembah? Kalau pantas, Tuhanmu ini sujud menyembah kepada siapa? Apakah ada Tuhan lain lagi? Silakan. Silakan blunder, nikmati sendiri keputusasaanmu itu. Silakan. Pak Andi, ya saya malas berdialog dengan kamu. Kenapa? Ya karena pertanyaan saya ada 2 atau 3 itu kamu belum jawab. Ya. Tuhanmu itu nggak maha kuasa Pak Handi, ya nggak maha hadir, dia adanya cuman di Ka'bah. Jadi Pak Handi disuruh menghadap ke sono no Ka'bah no, ada Tuhanmu di sono no, ya di barat, di timur, selatan, utara dia nggak ada, ya cuma di satu tempat itu doang adanya, ya dia nggak mampu ke timur, dia nggak mampu ke utara sama ke selatan, ya jadi hadap aja ke sono tuh, ya. Kamu memang malas karena tadi udah ketabok sendiri. Kamu udah akui tadi Tuhanmu sujud menyembah. Kamu udah ngakui PN-nya ada di atas. Tuhanmu sujud menyembah. Tuhan yang kau sembah, tapi dia menyembah juga. Pertanyaan, pantaskah Tuhan yang kau sembah itu menyembah juga? Saya ulang pertanyaan, pantaskah Tuhan yang kau sembah, tapi Tuhan yang kau sembah itu sujud menyembah? Pantas apa tidak? Ayo. Saya sarankan Pak Handi mulai besok, ya Pak Handi jangan menghadap ke Ka'bah lagi. Ya, jadi Tuhanmu itu maha kuasa, ya maha hadir, ya. Ya dia bisa ada di mana-mana, maha melihat, maha mendengar. Ya, kalau Pak Handi menghadapnya ke sana, itu nanti seolah-olah Tuhannya Pak Handi hanya ada di situ doang. Ya, nggak bisa kemana-mana dia, di situ doang, diikat, ya.